Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi ini dapat berakhir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi ikatan kimia, khususnya pada subbab ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa materi prasyarat yang harus sudah anak ibu kuasai, yaitu materi struktur atom, sistem periodik unsur, dan konfigurasi elektron. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar anak ibu mampu membedakan ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi, serta memahami proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam. Lalu, anak ibu juga mampu menjelaskan sifat-sifat logam berdasarkan ikatannya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi pada atom logam dan atom non-logam, di mana ikatan kovalen koordinasi ini terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi, jika pada ikatan kovalen biasa, setiap atom memberikan elektronnya sehingga bisa membentuk ikatan, pada ikatan kovalen koordinasi, hanya salah satu atom yang memberikan elektron agar dapat berikatan. Jadi, supaya ikatan kovalen koordinasi ini terjadi, harus ada atom yang memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pembentukan senyawa kovalen koordinasi ion amonium atau NH4+. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu dahulu elektron valensi dari atom-atom yang akan berikatan. Pada ion amonium, yang akan berikatan adalah 1 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, nitrogen memiliki elektron valensi 5 dan hidrogen memiliki elektron valensi 1. Beginilah gambaran dari atom nitrogen yang memiliki 5 elektron valensi yang akan berikatan dengan 4 atom hidrogen yang memiliki elektron valensi 1. Nah, ingat, atom-atom berikatan agar mereka menjadi stabil seperti gas mulia, dengan memenuhi kaidah oktet ataupun duplet, yaitu memiliki 2 elektron atau 8 elektron. Jika H yang pertama berikatan dengan N, maka H akan mencapai kestabilan dengan memenuhi kaidah duplet, yaitu memiliki 2 elektron, sehingga terjadilah ikatan antara keduanya. Ini juga berlaku pada H yang kedua dan H yang ketiga, tetapi ini tidak berlaku pada H yang keempat. Kenapa? Karena jika H yang keempat berikatan dengan N, maka H akan memiliki 3 elektron. Ini tidak sesuai dengan kaidah oktet maupun duplet. Lalu, bagaimana caranya agar H yang keempat bisa berikatan dengan N? Nah, caranya H harus melepaskan elektronnya terlebih dahulu. H yang telah melepaskan elektronnya akan berubah menjadi ion positif dengan tanda plus di sampingnya. Nah, H plus ini nanti akan kembali lagi menuju N untuk berikatan. Karena H datang tanpa membawa elektron, maka N akan memberikan 1 elektronnya pada H, sehingga dapat terjadi ikatan antara N dan H yang keempat. Dengan adanya ikatan ini, H menjadi stabil karena memenuhi kaidah duplet, yaitu memiliki 2 elektron. Lalu, N juga menjadi stabil karena memenuhi kaidah oktet, yaitu memiliki 8 elektron. Nah, jika ikatannya digambarkan dalam bentuk garis, maka ion amonium memiliki 4 ikatan yang terdiri dari 3 ikatan kovalen dan 1 ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen digambarkan dengan garis berwarna biru
Dan ikatan kovalen koordinasi digambarkan dengan gambar panah yang arah panahnya dari atom yang memberikan elektron menuju atom yang menerima elektron, yaitu dari N menuju H. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dan atom logam, di mana atom logam ini cenderung melepaskan elektronnya, sehingga atomnya menjadi ion positif. Lalu, bagaimana suatu atom bisa berikatan jika semua atomnya bermuatan positif? Nah, ikatan logam ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Elektron yang bergerak bebas ini adalah elektron yang telah dilepaskan oleh logam tadi ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita kan sudah tahu bahwa logam itu cenderung melepaskan elektron sehingga atomnya berubah menjadi ion positif. Nah, ion positif dari logam ini nantinya akan berinteraksi dengan elektron yang telah dilepaskan. Interaksi antara ion positif dan elektron ini menyebabkan adanya gaya tarik-menarik antara keduanya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini kita menggunakan logam Na. Logam Na ini merupakan logam yang berada pada golongan 1A. Nah, sebelumnya kita juga harus mencari dahulu elektron valensi dari logam Na ini. Dan berdasarkan konfigurasi elektronnya, logam Na ini memiliki elektron valensi 1. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar pertama, ini merupakan gambar atom logam Na yang masih memiliki elektron pada orbitnya. Lalu pada gambar kedua merupakan contoh dari atom logam Na yang sudah melepaskan elektronnya. Terlihat bahwa elektron sudah tidak berada pada orbitnya dan atom logam Na menjadi ion positif ditandai dengan adanya tanda plus pada atomnya. Lalu bagaimana ikatan logam terjadi? Nah, ini kita contohkan ada satu batangan logam Na yang tersusun dari atom-atom Na. Sebelumnya kita harus tahu bahwa Na itu sifatnya terus bergerak. Jadi dia akan terus bergerak untuk mencari ion positif agar bisa berikatan. Ikatan yang terjadi pada elektron dan ion positif pada atom logam digambarkan seperti ini. Elektron dari atom pertama akan berikatan dengan ion positif yang kedua. Elektron yang berasal dari atom kedua akan berikatan dengan ion positif yang ketiga. Lalu elektron yang ketiga akan berikatan dengan ion positif yang keempat. Begitu juga seterusnya, elektron yang berada pada atom keempat akan berikatan dengan ion positif yang kelima. Elektron dari atom kelima akan berikatan dengan ion positif yang keenam, dan elektron dari atom keenam akan berikatan dengan ion positif yang pertama. Siklus ini akan terus berlanjut. Nah, ini hanya penggambaran bagaimana elektron dan ion positif pada atom logam itu berikatan. Bisa jadi, elektron pada atom kedua berikatan dengan ion positif yang kelima, atau sebagainya. Yang jelas, elektron itu akan terus bergerak agar dapat berikatan. Nah, atom yang terus bergerak agar dapat berikatan dengan ion positif ini menyebabkan elektron itu seperti menyelimuti atau mengelilingi ion positif. Ini dinamakan dengan teori lautan elektron. Lalu, elektron-elektron tersebut bisa dapat bergerak karena elektron telah mengalami delokalisasi, yaitu elektron dapat bergerak bebas di dalam orbitnya dan tidak terikat oleh atom induknya. Jadi, elektron dapat berpindah-pindah untuk berikatan dengan ion positif yang lain. Nah, dari teori lautan elektron tersebut, kita bisa mengetahui beberapa sifat logam, yaitu yang pertama, logam dapat mengantarkan listrik dan panas yang baik, atau bersifat konduktor. Ini disebabkan karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas. Jadi, saat listrik atau panas dipancarkan pada batangan logam, maka elektron dari sisi yang terkena listrik atau panas ini akan berpindah dan berikatan dengan ion positif dari sisi sebelah logam yang tidak terkena listrik atau panas. Inilah yang menyebabkan listrik
dapat terpancar atau terdistribusi dengan baik. Lalu sifat logam yang selanjutnya ialah logam lentur atau mudah ditempa. Nah, ini terjadi karena saat logam dipukul, yang berpindah itu hanya ion positif dari atom logam, sedangkan elektronnya tetap berikatan atau tetap bergerak untuk dapat berikatan dengan ion positif yang lain. Inilah yang menyebabkan mengapa ikatan antar logam itu kuat dan logam menjadi tidak mudah patah. Nah, sifat logam yang terakhir ialah logam bersifat mengkilap. Kenapa ya saat dikenai cahaya, logam-logam itu akan mengkilap? Jadi, saat atom penyusun logam dikenai cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi. Bisa kita lihat pada contoh, saat atom logam Be dikenai cahaya, maka elektron pada kulit kedua akan berpindah ke kulit ketiga. Nah, saat elektron ini kembali ke tempat awal, yaitu kembali ke kulit kedua, maka akan dibebaskan energi dalam bentuk cahaya. Inilah yang menyebabkan mengapa saat terkena cahaya, logam bersifat mengkilap. Nah, itulah pembahasan dari materi ikatan kovalen, koordinasi, dan ikatan logam. Pelajari kembali materinya agar anak ibu lebih paham. Tetap semangat dan terus berdoa. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.